ada salah seorang konten kreator yang datang ke sini, bikin konten, menjelek-jelekan, bikin cerita hal-hal yang negatif tentang Kampung Naga, sehingga masyarakat, sesepuh dan ketua-ketua adat di sini merasa tersinggung dan merasa direndahkan. Dan akibat itu akhirnya semua konten-konten kreator dilarang bikin video di dalam Kampung Naga. Sekarang kita sudah sampai di Kampung Naga. Kampung Naga, Tasikmalaya, cuman dia lebih dekatnya ke Garut sih katanya ya, Sayang ya? Ya. Persoalannya adalah sekarang ini di Kampung Naga kita tidak boleh membuat video. Ini kita hanya boleh bikin videonya di sini. Kalau ke dalam kita boleh masuk juga, tapi hanya boleh foto-foto. Waduh, sangat menyesal sekali. Jadi bagaimana kita konten kreator YouTuber tidak boleh merekam video di dalam? Memang kebetulan seperti sekarang ini memang mohon maafnya untuk para YouTuber kunjungan ke Kampung Naga, soalnya memang di adat di sini tadi juga saya bilang diutarakan, di sini kan diutamakan adab sebelum ilmu. Jadi etika norma budi pekerti itu udah di adat itu udah diterapkan gitu kan. Nah, cuman kasusnya kemarin ke Kampung Naga pas 2023 bulan Juli, di sini ada dari salah satu YouTuber. Jadi dia datangnya sore ke Kampung Naga, jadi dia yang kurang etika gitu melalui masyarakat adat. Dia pengen konten di Kampung Naga, cuman kalau di sini kan ada pengurus juga ya, udah bilang kalau konten ke Kampung Naga, kalau misalnya sore mau konten apa gitu kan. Soalnya di bawah kan nggak ada penerangan gitu kan. Dia memaksakan mau turun ke Kampung Naga, cuman oleh pengurus kami di sini atau misalnya teman saya gitu yang mengurus di sini paling bisa besok gitu kan. Dia menantang. Dia konten di sini, di area parkir di sini. Jadi dia konten tentang masalah Kampung Naga bertolak belakang tentang masyarakat adat. Jadi melalui sesepuh kami, ketua adat kami, Pakem, sementara pas udah lihat dari situ, dari channelnya gitu kan, memutuskan untuk masalah menutup, untuk masalah video. Jadi total dengan cara itu kan untuk masalah video sementara waktu ditutup dulu. Entah sampai kapan, kapan bisa dibuka lagi untuk masalah YouTube atau misalnya video gitu. Sekarang kita berada di tempat parkirnya dan masih dibolehkan. Tapi nanti kalau turun kita boleh datang, boleh lihat, tapi hanya boleh dengan foto-foto saja. Terima kasih Pak untuk silaturahimnya, dan terlebih dahulu saya memperkenalkan dulu. Kebetulan nama saya Ijad, saya sebagai masyarakat adat dan saya dikasih mandat oleh ketua adat sebagai pemandu. Dan kebetulan di sini kan namanya Kampung Adat, bukan tempat pariwisata. Jadi bedanya adat dan pariwisata memang beda. Kalau pariwisata itu melainkan tontonan dan mungkin kita bebas di dalam, tapi kalau misalnya di sini bisa disebut tuntunan. Segala sesuatu masih mengandung makna atau filosofi tersendiri, apalagi kalau di adat segudang larangan. Ada yang boleh dan nggak bolehnya. Turun dari jalan raya langsung ke tempat parkir, sampai deh. Tinggal cuman kita harus turun ya. 444 anak tangga. Untuk mencapai ke desa adat. Ya, desa adat. Jadi sebelum YouTuber yang bersangkutan yang menjadi permasalahan tentang masalah adat turun ke Kampung Naga meminta maaf atau gimana gitu kan, mungkin Kampung Naga untuk masalah YouTube atau misalnya konten mungkin tidak bisa gitu secara langsung. Kalau misalnya itu mungkin kalau misalnya yang bersangkutan turun lagi ke Kampung Naga atau minta maaf secara langsung, ya mungkin di Kampung Naga bisa buka lagi tentang masalah YouTuber. Soalnya kalau di adat itu, memang tadi juga saya jelaskan diutamakan adab sebelum ilmu. Jadi etika norma budi pekerti itu udah diterapkan dari bangunan juga gitu kan. Apalagi mungkin saya mohon untuk masalah YouTuber bisa mungkin yang bersangkutan aja bisa turun lagi ke sini supaya bisa konten lagi di Kampung Naga. Seperti itu kasusnya. Soalnya kalau di adat kan memang segala sesuatu, kalau di adat itu hukum adat di sini kan satu kalimat pamali udah. Jadi dengan arti pamali kan tidak bisa tawar-menawar, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kan akhirnya dampaknya kemana-mana. Kita akhirnya tidak bisa menceritakan, kita tidak bisa meliput, tidak bisa melaporkan kepada penonton-penonton road trip Indonesia yang berada di selain Pulau Jawa, di luar Jawa Barat, tentang keunikan. Tuh suara motor tuh tandanya jalanan dekat sekali kita. Di pinggir jalan antara Garut ke Tasikmalaya. Kita nggak bisa melaporkan, kan sayang sekali gitu. Padahal ini unik sekali Kampung Naga ini, salah satu
penjaga tradisi leluhur, nilai-nilai budaya yang kita hormati dan kita agungkan gitu. Tapi boleh masuk pengunjung umum boleh masuk, tapi hanya sekedar foto-foto boleh, kecuali video. Nah, kita juga masih dijelaskan tadi sama Kang Ijat panjang lebar, kita akan dengarkan ceritanya dan nanti akan kita selingi dengan foto-foto ya. Ya, foto-foto. Kita masuk ke dalam, nanti kita bikin foto-foto aja. Ya. Sayang, kamu baju pansinya ada di sini kok, aku udah masukin. Ya udah. Kita sekarang berada di pintu masuk ya. Pintu masuk. Pintu masuk mau ke Kampung Naga. Jadi kamera terakhir sampai di sini untuk video ya. Untuk foto-foto boleh. Kita akan menuruni anak tangga sebanyak 444 444. anak tangga. Jadi memang lokasinya tuh ada di lembah, di jurang, dikelilingi tebing-tebing. Oke? Kan startnya tangga tuh dari mana? 444. Oh, ini dari atas dari sini. Dari Dari atas. sini? Ya. Oke, dari sini. Kalau yang rajin mau hitung boleh silakan. Memang Kampung Naga sebetulnya sampai sekarang ini menolak untuk masalah tenaga listrik. Kenapa seperti itu? Soalnya kalau misalnya di sini ke Kampung Naga dulu sebetulnya sebelum Risik masuk desa, Kampung Naga sempat ada yang menawarkan dari Belanda. Itu tahun 60. Ya, khusus warga Kampung Naga listrik kalau usah bayar gratis umur hidup tahu-tahu nyala di bawah. Terus terakhir pas dari pemerintahan kita ada penyapuran subsidi minyak tanah 2008 sama dari pusat pemerintah juga melalui PLN dikurutnya turun ke Kampung Naga juga sama menawarkan tentang masalah listrik. Khusus untuk warga Kampung Naga listrik nggak usah bayar, gratis umur hidup tahu-tahu nyala di bawah. Tapi warga menolak. Nah, melalui sepuh atau pina sepuh atau ketua adat itu rempuk bermusyawarah untuk masalah listrik itu ditolak. Soalnya kenapa? Alasan yang paling utama kalau yang dikhawatirkan di kala listrik masuk Kampung Naga, selain terjadi koslet, itu yang dikhawatirkan warga yang mampunya. Ntar beli TV berwarna, beli kulkas, beli apa aja. Jadi lama-kelamaan akan menimbulkan kesenjangan kecemburuan. Ya mungkin secara kebersamaan otomatis hilang. Soalnya kalau di adat Kampung Naga, di bawah itu diutamakan ketenangan dipinang kesenangan. Soalnya kalau di adat itu, memang kalau misalnya di bawah itu pokok pertama dari dulu dari zaman nenek moyang dikasih 2 tangan, mau hidup senang, mau hidup tenang. Mana yang kita pilih? Untuk masalah handphone, memang sebetulnya untuk masyarakat adat Kampung Naga tidak ada ruang untuk sembunyi tentang masalah handphone atau teknologi, tentang masalah kemarin dengan ada penyakit COVID atau pandemi ya. Jadi tentang handphone itu kalau dulu memang jarang atau misalnya nggak terlalu banyak ya untuk masyarakat adat yang memegang handphone. Cuman pas terjadi adanya COVID atau pandemi itu otomatis ditutup gaya. Sedangkan Kampung Naga kan masih mempertahankan gaya hidup bukan hidup gaya gitu kan. Jadi khusus untuk anak-anak sekolah kan pas pandemi itu anak-anak sekolah itu perlu belajar melalui daring, melalui handphone. Jadi mau tak mau untuk warga Kampung Naga, walaupun dituntut hidup gaya, sedangkan Kampung Naga masih mempertahankan gaya hidup gitu kan, itu harus beli HP, soalnya kalau tidak beli handphone, tiga gusur. Dia nggak mungkin bisa belajar gitu kan, melalui daring seperti itu. Makanya sampai sekarang ini untuk handphone, untuk warga Kampung Naga, khusus anak-anak sekolah itu mempunyai. Cuman tetap untuk chargernya keluar gitu. Makanya itu bisa dijadi filter atau saringan untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya walaupun handphone masuk Kampung Naga, dengan filter saringannya tenaga listriknya nggak ada di bawah atau misalnya untuk charger keluar, jadi untuk anak-anak itu berbagi waktu. Ya nggak ada, cuman kalau di sini. Tapi untuk warga Kampung Naga ada yang mempunyai kendaraan roda 2, roda 4 gitu kan. Tetap yang di bawah cuma kunci kalau ke bawah. Itu diperbolehkan. Itu bisa boleh ditanyakan kalau untuk masalah untuk jabatan mau sukses di luar silahkan gitu kalau di bawah seperti. Tapi di kampungnya sendiri memang tidak ada. Iya, soalnya kembali ke habitat Pak, fitrah kalau di adat. Jadi habitat manusia, fitrah manusia kan lahir ke alam ini tidak berjabatan, tidak berharta, dusut lanjang sama. Memang untuk masalah nama naga, sebetulnya kalau di Kampung Naga itu memang dulunya tertulis, tersurat gitu kan, melalui dokumen. Cuman sayangnya Kampung Naga di bawah itu sempat terjadi kebakaran. Pas tahun 1956, Kampung Naga sempat terjadi kebakaran yang dibakar oleh gerombolan DI-TI Kartosuwiryo. Nah dulu pusat atau misalnya markas DI-TI dekat dengan berdampingan dengan Kampung Naga yang letak di seberang Sungai Cula nyampe ke perbatasan Gunung Galunggung. Nah sempat dari pihak DI-TI ngajak warga Kampung Naga, sedangkan masyarakat Kampung Naga kiblatnya ke Republik, ke pemerintahan yang sah sampai sekarang ini. Pas tidak ngikut sama DI, semua kampung itu dibakar. Apalagi dengan konstruksi di bawah itu bangunan mudah terbakar dari alam semua. Untuk masyarakat adat tidak bisa membela barang-barang yang ada di Kampung Naga.
berikut dokumen pun hangus terbakar semuanya. Ya istilah paremun obor atau hilang jejak. Kapan dari Kampung Naga hak dan tangan tidak terlihat gitu kan. Soalnya memang untuk masalah dulunya tertulis gitu. Dan untuk masalah nama naga juga memang dulunya ada gitu, tertulis gitu kan. Cuman urusan orang itu kan ke ular. Padahal di Kampung Naga sebetulnya tidak ada ular naga, tidak ada mahkota naga. Dan masih mending, masih alhamdulillah saya sendiri, masih masyarakat adat, masih keturunan manusia ya, bukan keturunan ular. Nah, di sini untuk masalah hutan larangan, memang di Kampung Naga memang ada sebagian misalnya titik-titik yang dikeramatkan. Seperti contoh di bawah itu ada hutan larangan. Nah, disebut hutan larangan itu tanpa terkecualian warga setempat pun tidak boleh masuk ke situ, apalagi ngambil kayu bakar atau ranting-ranting yang udah jatuh. Jadi istilahnya di adat, di bawah dilarang bukan dilarang di dalamnya ada salah satu makhluk yang menyeramkan atau ada binatang buas, bukan. Jadi dilarang itu dari zaman nenek moyang ngasih contoh untuk dia penerus supaya hutan lestari tidak gundul. Soalnya tadi juga saya jelaskan, untuk masyarakat adat Kampung Naga dari segi konsep pola hidup warga Kampung Naga kan hidupnya hidup bersama alam. Bukan hanya hidup sekadar di alam. Yang wujud nyata perlakuan dari alam seimbang, letak di lembah tidak merasa takut kena longsor, ada di bantaran sungai tidak merasa takut kena banjir. Jadi kalau di sini lingkupnya bergurunya ke alam. Ini untuk masalah pernikahan dan jodoh, sebetulnya kalau masyarakat Kampung Naga itu bebas untuk masalah perjodohan. Soalnya kalau di adat masih ada paribasa, jodoh, pati, bagja, cilaka, ngaloh yang ngatur. Misalnya di Kampung Naga, perempuan cari laki, laki cari perempuan, beda kulit, beda warna, beda suku. Yang penting kalau di adat itu tidak boleh beda agaman. Yang penting muslim ke muslim. Soalnya kalau di adat itu ada syarat mutlak, syarat utama. Nah, syarat utama seagama. Syarat mutlaknya kalau laki-laki atau saya sebagai laki-laki, saya cari perempuan itu yang cantik. Ya, terbalik kalau perempuan itu harus cari laki-laki pasangannya yang cakep. Cuman kalau di adat itu cakep dan cantik itu bukan dilihat dari casing, kalau dari HP gitu kayak bukan casingnya. Ya pokok pertama satu ucap, dua lampah, tiga perilaku. Misalnya warga Kampung Naga nikah orang luar nikah orang Kampung Naga silahkan. Tanah Kampung Naga sebetulnya kalau misalnya untuk rumah itu sebetulnya di adat itu masuk hak layak milik adat atau hak layak pengelola adat gitu kan. Jadi kalau misalnya di rumah itu tidak bisa diperjualbelikan, itu secara turun-temurun. Kebetulan saya sendiri tinggal di Kampung Naga itu ada bangunan warisan dari Uyut. Ya Uyut istri gitu kan, Uyut istri saya, kebetulan saya menikah ke orang Kampung Naga juga. Dan untuk masalah perkebunan atau pesawahan itu bisa diperjualbelikan. Cuman kalau misalnya di bawah sebelum diperjualbelikan ke orang luar itu kadang-kadang ya ditangani atau misalnya dibeli oleh warga setempat atau misalnya keluarga gitu kan. Soalnya kenapa seperti itu? Soalnya kalau misalnya tanah di Kampung Naga atau misalnya tanah perkebunan atau pesawahan dijual ke orang luar, kalau udah di luar orang luar itu misalnya mau dibikin apa mungkin bisa gitu kan. Jadi di Kampung Naga itu di rumah itu tidak ada kamar mandi. Soalnya kalau di adat Kampung Naga masih ada paribasa, rumah bukanlah kamar mandi bukanlah rumah. Rumah adalah rumah, kamar mandi. Jadi kamar mandi itu diposisikan di luar area perkampungan yang disebut jamban. Satu sebutan jamban ada 3 titik. 1 pancuran, 2 pacilingan, yang ketiganya ada tampian. Pancuran tertutup untuk mandi. Pacilingan setengah badan, terus tampian itu terbuka untuk cuci wadah. Dan untuk misalnya kalau nyuci wadah atau barang-barang bekas makan bisa cuci di situ. Dan kalau misalnya di Kampung Naga, di jamban itu air mengalir terus. Air yang udah dipakai nggak dipakai lagi, langsung posisi terbuang ke sungai. Cuman tadinya air bersih, minimal terbuang ke sungai harus bersih lagi melalui sirkulasi melalui ikan. Makanya kalau di Kampung Naga, di bawah kamar mandi atau di bawah empang itu selalu ternak ikan. Dan memang untuk air itu ke kamar mandi dialirkan dari aliran sungai juga. Sungai Culan itu yang aliran dari Gunung Cikuray. Tapi kalau untuk sumber mata air, yang 3 itu yang disebut air nyusu atau air Cikahuripan. Nah, disebut air nyusu atau Cikahuripan itu air yang tidak pengaruh dengan waktu. Musim hujan berturut-turut air tidak pernah nambah, warna air tidak pernah rubah. Musim panas sampai 1 tahun pun itu tetap mengalir segitu. Di adat sebetulnya tidak ada sumur atau misalnya tidak ada misalnya pompa air, justru air memang mengalir terus. Jadi untuk air Kampung Naga itu melimpah. Untuk masalah pendidikan sebetulnya di Kampung Naga sarana memang tidak ada. Cuman kalau misalnya di sana untuk warga Kampung Naga sama mempunyai pendidikan juga, ya posisi untuk pendidikan itu untuk masyarakat adat bebas. Itu gabung dengan warga luar, pendidikan nyampe kemanapun silahkan. Contoh seperti anak mudanya pengen mengenal adat budaya di luar silahkan. Dari segi pemikiran intelektual, wawasan global silahkan. Cuman ingat kalau di adat lampah lokal. Jadi kalau di adat itu pokok pertama masih mempertahankan gaya hidup kan, bukan hidup gaya seperti itu. Terus selanjutnya untuk masalah pendidikan, memang kalau di adat itu
Dari dulunya kan udah ada falsafah untuk nyukuri ilmu. Di sini falsafah seperti ini, ada paribasa unggal-unggalnya. 1 luang, 2 daluang, 3 uang. Kalau luang, seperti saya sendiri dapat ilmu dari luang, otodidak, bukunya buku alam. Lulusan saya Sarkowi, sarjana kolong awi gitu Pak. Jadi kalau luang itu diutamakan adab sebelum ilmu. Itu berguru ke alam. Itu mengadakan luang gitu kan, otodidak lah istilahnya. Terus kalau misalnya daluang itu berupa kitab. Pesantren keagamaan itu menggunakan daluang. Otomatis misalnya untuk masalah minimal untuk masyarakat adat atau warga Kampung Naga, anak-anaknya harus bisa baca Al-Quran. Soalnya dibawakan agaman, menganut agaman muslim, semuanya muslim gitu kan, seperti itu. Di Kampung Naga, di bawah itu namanya kampung adat. Jadi di bawah itu yang luas bangunan itu ada 1,5 hektar. Dalam 1,5 hektar secara turun-temurun dari zaman nenek moyang, luasnya 1 jengkal pun tidak boleh nambah. Ya di situ dari 1,5 hektar untuk masalah bangunan Kampung Naga sekarang ini total ada 111 bangunan. Berikut ada 3 sarana bangunan umum, 1 masjid, sarana ibadah, itu bangunan paling besar. Soalnya kalau di adat kami diutamakan rumah itu tidak boleh melebihi besar masjid atau megah masjid. Jadi bangunan paling besar, paling megah diutamakan masjid gitu kan. Kedua ada balai kampung atau balai patambon. Itu multifungsi, bisa dipakai untuk masalah musyawarah warga atau banyak pengunjung, atau dikala ada penyuluhan bisa dipakai di balai kampung gitu kan. Atau misalnya istilahnya balai patambon lah. Terus yang ketiganya ada leit, lumbung padi umum. Soalnya di Kampung Naga memang dari bangunan itu selain ada leit lumbung padi umum itu untuk kebutuhan umum fungsinya, ada lumbung padi pribadi namanya goa itu di rumah gitu kan. Dan di situ itu untuk yang 3 sarana umum. Terus kalau rumah warga itu ada 108, totalnya kan 111 gitu kan. 108 rumah yang sekarang ini mempunyai kakaknya ada 104 kepala keluarga, dan di bawah jumlah penduduknya dari 104 kepala keluarga total ada 287 orang. Jadi kalau di Kampung Naga bukan orang yang dibatasi atau rumah yang membatasi, kebetulan yang membatasi luas area. Soalnya untuk masyarakat adat Kampung Naga di bawah itu jadi sebagian kecil, diperkirakan 1 atau 2%. 98-99% warga Kampung Naga udah posisi tinggal di luar area perkampungan yang disebut Sanaga. Jadi Sanaga itu masyarakat adat atau warga Kampung Naga yang tinggalnya di luar. Itu yang membedakan cuman bentuk bangunan aja. Dan di bawah memang untuk masalah untuk bangunan rumah Kampung Naga di bawah itu masih mempunyai filosofi tersendiri. Ya filosofi bangunan pun masih mengikuti sekujur bal kita. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Nah kenapa seperti itu? Soalnya kalau misalnya terbukti kalau bangunan Kampung Naga dengan konsep bangunan filosofi sekujur badan kita itu semuanya berfungsi. Seperti kepalanya di atas kan di kepalanya memang seperti bangunannya kayak seperti di sini ya, ntar bisa dilihat di belakang di sini ada bangunan seperti Kampung Naga seperti itu. Di kepalanya ada mustika. Ya mustika bangunan Kampung Naga lambangnya di atasnya bertanduk. Jadi bukan arti hanya bertanduk mau berhantam, yaitu artinya itu memang untuk kalau lambang bisa disebut lambang damai. Kebuka oleh anak-anak sekarang bilang di tangan peace gitu kan. Tapi tawuran di mana-mana. Terbukti kalau di Kampung Naga peace itu dari segi bangunan pun udah peace. Seperti sepengetahuan saya kelahiran Kampung Naga, saya tinggal di Kampung Naga. Di adat secara fisik belum pernah terjadi ada yang berhantam apalagi maling. Untuk mata pencarian pokok untuk masyarakat adat Kampung Naga di bawah itu masih tatanen, bertani, bercocok menanam padi. Cuman kalau di Kampung Naga itu masih menggunakan varietas padi lokal dalam 1 tahun 2 kali panen. Jadi jenis padi pun yang tinggi. Di kala panen juga masih menggunakan etem, itu mentemiannya, 1 persatu ngambilnya. Tapi walaupun 1 persatu bisa dapat 1 kita kadang-kadang lebih gitu kan. Alhamdulillah dengan cara itu untuk masyarakat adat Kampung Naga, meskipun masih menggunakan varietas padi lokal dalam 1 tahun 2 kali panen, itu umurnya 6 bulan, untuk masyarakat adat Kampung Naga tidak merasa tidak pernah terjadi gagal panen. Cuman kalau di Kampung Naga sebetulnya bebas untuk masalah pertolongan, misalnya mau berobat ke dokter, ke puskesmas, atau misalnya nyampe rawat inap ke rumah sakit, silahkan. Cuman kalau di kampung adat di bawah itu pertolongan pertama itu diobati secara herbal. Jadi seperti dari pucuk-pucukan atau daun-daunan, memang di Kampung Naga banyak herbal atau misalnya obat-obatan secara herbal. Di sini ada paribasa tata lampah, tata wilayah, tata wayah. Nah kalau misalnya tata lampah, di sini kan warga Kampung Naga sebagai warga bernegara itu ngikutkan ke perundang-undangan, gitu kan. Nah di sini sebagai masyarakat beragama, di sini pedoman ke kitab suci Al-Quran. Dan di sini sebagai masyarakat adat, di adat itu lingkupnya ke falsafah, itu falsafah hidup. Soalnya kalau di adat, hukum adat 1 kalimat pamali udah. Dengan disebut kalimat pamali kan ada amanat, wasiat, akibat.
Yang disebut amanat kan udah diamanatkan dari zaman nenek moyang. Kalau wasiat udah diwasiatkan dari dulu juga secara turun-temurun gitu. Nah, di sini kalau misalnya merempak, alangan tanggung sendiri akibatnya, ada akibat. Di Kampung Naga dikala bikin bangunan rumah, memang untuk rumah itu, untuk bahan bisa kumpulin sendiri, cuman secara bekerja, secara gotong royong. Di adat dikala misalnya ada yang mau renovasi bangunan. Nah, di sini renovasi bangunan kan itu masa yang punya rumah tidak ngasih tahu ke masyarakat, nih saya mau bantu ini, saya mau bikin bangunan seperti ini, enggak gitu kan. Jadi misalnya seperti contoh saya ya, pas saya misalnya mau ke kebun, saya mau berangkat ke kebun, saya udah bawa cakulan misalnya. Nah, udah di jalan pas kelihatan ada yang manjat bangunan, itu mau renovasi bangunan, ya saya milih kembali ke rumah, nyimpan cangkul, itu baru bantu seperti itu. Jadi sifat kegotong royongannya alhamdulillah masih tertanam gitu kan dari dulu secara turun temurun. Soalnya kalau di adat Kampung Naga, talari paranti atau kebiasaan nenek moyang masih menjalankan gitu, seperti itu. Kok bisa sih bercerita selancar dan selengkap itu gitu? Gimana ceritanya? Untuk masalah cerita, sebetulnya saya kan jujur Pak, untuk masalah pendidikan saya SD juga gak tamat. Tapi tetap kata dari zaman nenek moyang, dari orang tua kan secara turun-temurun, katanya nggak apa-apa kita gak sekolah, yang penting kita nyekolah. Percuma kita sekolah tapi gak nyekolah kan, seperti itu. Jadi kata orang tua itu, jangan mau pintar ya pokok pertama kita ngerti. Kalau pinter itu, di negara kita banyak orang yang pinter, kadang-kadang korupsi di mana-mana. Ya. Nah di situ turunlah falsafah, yang tadi saya bilang tadi, ada luang, uang. Jadi luang itu saya sendiri dapat ilmu dari luang, otodidak. Bukunya buku alam. Cuman kalau dari luang diutamakan silaturahmi gitu kan. Sering berkomunikasi, sering silaturahim, alhamdulillah sedikit saya terbahasa bisa gitu. Cuman saya otomatis lulusan Sarkowi, sarjana kolong awi gitu, bedain seperti itu. Makanya untuk semester juga saya mah semester bolak-balik Pak. Dengan seringnya menyambut tamu, berinteraksi dengan tamu gitu kan. Dan di sini untuk masalah esnya saya es doger paling di sini. Sudah kepanasan dari bawah, saya ke sana, di sini ada tukang doger gitu kan, minum es gitu kan. Itu mungkin bisa melancarkan untuk bicara juga mungkin seperti itu. Dan mungkin dari akhir kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari tindak tunduk bahasa saya tidak berkenan atau tidak menyambung. Kadang-kadang yang depan dibelakangin, yang belakang didepanin, mohon maaf. Ya mudah-mudahan dengan turun atau misalnya di sini meliput di sini sedikitnya ada hikmah dan barokahnya. Dari sini bukan saya istilahnya menggurui, justru saya ampun paralun, saya lulusan Sarkowi itu sharing berbagi pengalaman tentang masalah adat dan budaya di Kampung Naga. Dan dikala misalnya ada bahasa sekiranya yang agak bagus bisa diterapkan di mana saja, di kampung atau di kota-kota masing-masing. Cuman dikala ada bahasa, tindak tunduk bahasa saya yang tidak berkenan, itu bisa dijadikan cermin untuk kehidupan kita ke depan. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.